Masih di area pameran Geraha Siliwangi, Bandung. Puan ketemu dengan satu tenun yang lucu, unik dari Majalaya. Namanya tenun Padaringan. Warna-warnanya, motif-motifnya keren banget. Karena ini adalah produksi sendiri, artinya dari supplier tahun pertama. Artinya teman-teman bisa untuk bisnis lagi, bisa untuk dijual lagi. Yuk, kita lihat-lihat dulu sebelum kita ngobrol dengan ownernya, Teh Rini. Daerah Majalaya, Kabupaten Bandung, selama ini terkenal sebagai daerah penghasil kain sarung. Namun ternyata daerah ini juga menghasilkan kain tenun-tenun yang berkualitas. Tenun-tenun seperti ini. Berlabel tenun Sunda Padaringan ini sebenarnya di kalangan desainer Indonesia sudah sangat dikenal. Banyak desainer-desainer yang mengambil kain-kain dari tenun Padaringan ini. Di tangan para desainer tersebut, tenun-tenun yang cantik ini menjadi sebuah mahakarya fashion yang luar biasa. Kalau di tangan kita, tetap bisa jadi cantik juga teman-teman. Karena pada dasarnya kain-kain tenun ini sudah sangat cantik dan keren-keren. Jadi mau dibikin apapun, pasti jadinya keren banget teman-teman. Kelebihan lain, kain-kain ini juga sangat nyaman. Warna-warna dan corak yang sangat inovatif membuat kain ini tidak hanya pantas untuk orang tua seperti Puan saja, juga untuk anak-anak muda. Ownernya juga membukakan peluang untuk kita untuk membuat motif-motif sendiri alias custom. Yuk kita ngobrol langsung dengan ownernya, Teh Rini, biar lebih jelas. Assalamualaikum Teh Rini. Waalaikumsalam. Teman-teman kan banyak yang belum tahu Teh. Tenun Padaringan itu apa sih Teh? Artinya sendiri ya, untuk Padaringan itu adalah tempat beras kalau zaman dulu. Atau ada juga yang bilang itu tempat perhiasan dan tempat berharga. Nah, akhirnya dari nilai-nilai itu, akhirnya kita jadikan tenun Padaringan itu menjadi sebuah doa. Mudah-mudahan untuk kedepannya itu akan menjadi tempat harta kita, tempat harta berharga kita, tempat makan kita di situ. Gitu. Produksinya di Majalaya, Teh? Betul. Tepatnya ada 2 lokasi, yang satu di Kampung Cisero, Kecamatan Ibun, yang satu lagi di Jalan Emper di Desa Majalaya, Kabupaten Bandung dua-duanya. Ceritanya pada awalnya dari leluhur kita dulu, yaitu dari kakek kita Bapak I Hasismadinata pada awalnya. Lalu menurunkannya ke mertua saya, ayah dari suami saya, Bapak Nanang Dedi. Nah setelah itu sempat vakum dulu, sempat tidak ada dulu. Tapi alhamdulillah dengan keinginan dari suami saya untuk meneruskan ilmu-ilmu dari ayahnya, kita mulai lagi dari nol, dari sebelum kita menikah bahkan kita udah bekerja sama. Nah, alhamdulillah kita mulai lagi menaikkan lagi nilai-nilai tradisional yang khususnya motif-motif Jawa Barat khususnya. Nah, tapi karena kecintaan kita juga kepada motif Nusantara, kita adaptasi motif-motif yang ada di Indonesia. Di antaranya ada motif Medan, adaptasi motif lurik dari Jawa, ada juga adaptasi motif Bali dan sebagainya gitu. Oh, jadi walaupun ini produksi Jawa Barat, ya, motif-motif itu juga yang dari luar Jawa Barat ada ya? Ada, kita adaptasi sebagai bentuk kecintaan kita terhadap motif Indonesia, motif Nusantara. Jadi Teteh usaha ini sebenarnya termasuk perintis dan pelopor tenun di Majalaya? Di antaranya ya. Jadi Bapak Nanang Dedi itu sendiri, beliau sudah almarhum, kebetulan meninggal di bulan Januari tahun ini. Jadi beliau termasuk tokoh yang memunculkan kembali motif-motif kekayaan lokal. Kan di Indonesia ini banyak berbagai daerah yang dikenal dengan keunggulan tenunnya nih. Betul. Bisa disebutkan nggak Teh kelebihan dari tenun Padaringan ini Teh? Oh, kalau untuk tenun Padaringan ini, kita motif-motifnya sendiri adalah pengembangan dari motif-motif Indonesia, motif-motif Nusantara. Kita modifikasikan, kita kembangkan, dan kita juga mencoba untuk bahannya itu lebih nyaman dipakai, sehingga anak muda juga tidak segan untuk memakai tenun tradisional. Jadi lebih nyaman, termasuk pemilihan bahan, termasuk nomor benang atau kepadatan atau ketipisan kainnya sendiri. Gitu. Jadi ada misi juga untuk Nusantara ini ya? Betul, misinya yaitu semoga makin banyak yang makin mencintai kain-kain Indonesia, tentunya dengan lebih nyaman dan lebih merasa percaya diri untuk memakainya. Teh, gimana nih untuk harga-harganya? Rate-nya dari berapa ke berapa Teh? Oke, untuk rate
ada yang 100.000 per meter, ada yang per piece-nya itu kurang lebih di sekitar 125 ribuan. Ada juga yang sampai dengan 1,5 juta untuk sekarang bahan katun per set, yaitu selendang dan kain. Nah, Puan, contohnya ini ya. Ini adalah adaptasi dari motif Bali dengan teknik tenunnya yaitu seperti ini. Nah, ini biasanya kalau songket itu memakai benang emas yang cukup agak kaku pemakainya. Jadi banyak juga ibu-ibu dan bahkan anak muda yang nggak mau pakai kain tradisional. Nah, dengan kita adaptasi seperti ini, lebih nyaman untuk dipakai. Ini satu stylenya itu bervariasi dari mulai 1 juta, ada yang 1,5 juta gitu ya. Satu style itu? Iya betul, atas bawah. Maksudnya sarung dan juga selendangnya gitu. Oke. Terus ini juga ada, kita adaptasi dari tenun lurik. Hanya adaptasinya aja. Nah, ini adaptasinya dari garis-garisnya ini ada masuk tenun ikat nih di sini. Jadi, kalau dengan produksi kita, ini adaptasi ini, bahannya itu lebih lembut, lebih nyaman untuk dipakai. Jadi, kita menyasar juga ke anak-anak muda agar mau pakai, lebih nyaman gitu dipakainya. Gitu, Puan. Nah, oke, sebagai contohnya ini kita adaptasi motifnya yang ini tuh dari Medan atau Sumatera ya. Ini khasnya di sini. Tapi kita juga kombinasikan dengan motif yang lainnya juga. Dengan tekniknya juga sama, teknik songket juga ini seperti ini. Dan ini bahannya lebih nyaman dipakai. Nah, termasuk ini juga ini tum-tuman, kalau ini puca, ini sama juga adaptasi dari Medan juga gitu, Puan. Ini Puan, ini juga adaptasi dari motif tum-tuman yang ada di Medan. Ini sih sebenarnya yang khasnya ya. Tentunya untuk motif sendiri bisa disesuaikan, bisa dengan permintaan dari beberapa orang misalnya atau dari daerah tertentu misalnya minta motifnya seperti ini atau diadaptasikan dengan ini, itu bisa. Itu semua bisa made by order. Oke, seperti ini kita juga membuat, ini Jawa Barat, ini yaitu gedung sate ya. Ini bentuk kecintaan kita terhadap Jawa Barat, jadi ini ikonnya seperti ini. Ada tulisan Jawa Baratnya dan ini juga ada kujang. Kita tenun berdasarkan motif yang kita buat dan hitung secara manual. Dan setelah itu kita juga masukkan desain ini ke alatnya. Agar menjadi motif seperti ini, Puan. Ini adalah kebanggaan kita ya, kecintaan kita kepada daerah kita di Majalaya. Nah, ini adalah motifnya ini adalah ikan mas, karena khas dari Majalaya itu adalah ikan mas Majalaya. Kita desain ini, lalu ada tulisannya di sini Majalaya juga. Ini memakai tekniknya songket dengan benang emas. Nah, seperti ini. Ini bahannya katun, grade A, lalu, jadi lebih nyaman dipakainya gitu, Puan. Nah, gitu ya. Jadi meskipun seperti ini, kita remes, ini tidak akan rusak. Itu kelebihannya. Tentunya kalau ada permintaan untuk bahan lainnya seperti halnya sutra atau viskos dan lain sebagainya, selama itu bahannya ada, kita bisa mempertimbangkan untuk memproduksinya. Kalau untuk menentukan harga teh itu dari jenis benang, tingkat kesulitan atau apa teh? 1 jenis benang, 2 tingkat kesulitannya juga, dan tentunya juga banyak hal-hal lainnya juga. Misalnya nih ada teman-teman dari daerah Papua, pengen minta tolong bikinin motif Papua khusus ke teteh, bisa? Bisa aja, Puan. Selama kita masih memungkinkan untuk memproduksinya, 1 misalnya dari kerumitan dari desainnya, 2 dari bahan yang diminta oleh pemesan, itu selama kita bisa mengejarnya ya kita bisa aja, Puan. Untuk minimal order untuk pesanan khusus berapa teh? Kalau untuk bahannya dari sutra itu minimumnya 200 meter. Kalau untuk bahan lainnya seperti halnya katun atau viskos dan lain sebagainya itu minimumnya 1000 meter gitu, Puan. Itu menyesuaikan dengan mesin juga ya? Betul, disesuaikan dengan kapasitas ATBM yang kita miliki sekarang. Nah, ini kainnya yang belum jadi. Nah, ini kita aplikasikan. Nah, seperti ini, Puan. Ini kalau contoh untuk kemeja laki-laki. Ini juga ada juga yang contoh yang untuk perempuannya ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini untuk yang ada serat sintetisnya. Nah, seperti ini.
Oke, ini untuk bahan dari katun. Tentunya memang kalau bahan jadi itu disesuaikan dengan keinginan masing-masing gitu Puan. Untuk kemeja laki-laki, untuk bahan yang dari seratnya semi sintetis itu bisa lebih murah, dari mulai harga sekitar 300-an. Tapi kalau untuk bahannya dari katun itu dari mulai 450 ke atas. Baju perempuan hampir sama Puan, tergantung dari bahan, tergantung dari pakai dalaman puring atau tidak. Ini pengirimannya udah kemana aja Teh? Pengirimannya kebanyakannya dari daerah Jakarta, ada Surabaya juga, ada Medan juga, ada beberapa tempat lainnya seperti Bali juga sama. Mudah-mudahan makin meningkatkan produksi dan kecintaan anak-anak muda dan juga masyarakat pada umumnya terhadap produk-produk lokal Majalaya, Kabupaten Bandung. Jadi teman-teman yang mau produk tenun Majalaya Kabupaten Bandung yang keren-keren ini, langsung hubungi saja Teh Rini. Terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat dan teman-teman punya link bisnis baru. Assalamualaikum. Hatur nuhun Puan. Sami-sami.